Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tresno Rizky. Semoga kesehatan keberkahan selalu menyertai kita semua, sahabatku pecinta Tresno Rizky Channel. Pada kesempatan kali ini seperti biasa ya, masih seputar cangkok dan tanaman-tanaman yang lainnya. Oke sahabatku, pada kesempatan ini saya akan coba cangkok lagi ya, cangkok pohon mangga, karena banyak komentar-komentar dari teman-teman katanya cangkok mangga itu kok susah banget ya. Ya seperti itu, makanya saya ulang-ulang cangkok mangga yang gampang, yang mudah, yang insya Allah anti gagal ya. Yang pasti cara cangkok Tresno Rizky, cara cangkok yang mudah diikuti dan hasilnya juga luar biasa dan belum pernah gagal. Ya, ini cara cangkok Tresno Rizky. Mungkin dunia perlu bukti ya. Jadi bukan cuma cerita, jadi kita buktikan ya gimana sih cangkok Tresno Rizky yang sebenarnya seperti apa. Akan saya sampaikan lagi sejelas-jelasnya cara cangkok pohon mangga biar cepat tumbuh akar dan insya Allah 100% top chair. Oke sahabatku, yang perlu diperhatikan cara menyangkok khususnya pohon mangga. Yang pertama, kita pilih dulu batang pohon yang akan kita cangkok. Yang pasti kita pilih batang pohon yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Jadi sedang ya sahabatku ya. Jadi tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, jadi sedang. Ya seperti ini contohnya ya. Ini batang yang sedang, maksudnya tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Ini cocok sekali untuk kita cangkok dan insya Allah hasilnya juga akan bagus. Yang kedua yang perlu diperhatikan setelah kita milih pohon ini, batangnya yang sedang atau yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Yang kedua kita persiapkan alat-alatnya. Yang pasti tanah ya, kita siapkan tanah. Biasa kalau Tresno Rizky cangkoknya pakai tanah bekas tanah bakaran sampah atau tanah kompos ya, tanah kompos yang kita campur dengan tanah biasa. Perbandingannya 2:1 ataupun 3:1, sama-sama bagus untuk dipraktekkan, yaitu ibaratnya 2:1 atau 3:1 itu ibaratnya ya, 1 kepel tanah kompos dicampur dengan 2 kepel tanah biasa ya, seperti ya sahabatku ya. Jadi biar nggak terlalu panas dan cepat merangsang tumbuhnya akar. Jangan lupa tanah yang sudah kita campur tadi, tanah kompos dan tanah biasa tadi, kita kasih air biar lembab ya sahabat ya. Tapi jangan terlalu becek juga, yang penting basah aja. Cukup untuk kira-kira 1 bulan sampai cangkokan kita itu tumbuh akar ya. Tidak usah menyiram-nyiram lagi. Jadi cukup kita tanah yang akan buat nyangkok itu kita kasih air yang lembab, cukup untuk sekali cangkok. Itu ya sahabatku ya, dan tidak perlu menyiram lagi. Ketiganya kita siapkan plastik pembungkus. Keempatnya kita siapkan tali pengikat. Kelimanya kita siapkan pisau untuk mengupas batang pohon yang akan kita cangkok ini. Oke sahabatku,
langsung aja ya kita praktekkan seperti apa sih cara cangkok Trisno Rizky yang super heboh ya. Saya bilang super heboh karena hasilnya 100% jos. Bentar sahabat ya. Oke sahabatku, ini ada pisau ya untuk mengupas ya. Langsung kita kupas saja. Ini kita kupas melingkar ya sahabat ya. Ini kupas melingkar untuk batas kulit yang kita kupas. Ya, kita kupas seperti ini. Ini jangan lupa kita kerok yang bersih ya sahabatku. Ini kan ada licinnya, orang biasa menyebut kulit ari. Intinya yang licin-licin ini kita bersihkan sampai bersih banget. Jadi harus bersih ya sahabat ya. Ini ngeroknya ini harus bersih. Kenapa kok harus bersih? Jadi biar kulitnya ini tidak menyatu kembali. Biasanya kalau nggak bersih, kulitnya kalau dibungkus pakai tanah akan menyatu kembali. Dan akhirnya akar tidak mau tumbuh dan cangkoknya gagal. Makanya ngeroknya harus benar-benar bersih. Ini sudah bersih sahabatku ya.
Udah bersih. Tinggal kita lanjut langkah keduanya, kita pasangkan plastik ya. Kita pasangkan plastik. Plastik kebetulan plastik putih ya sahabatku ya. Tapi bukan berarti cangkok harus pakai plastik putih. Cuma kalau pakai plastik putih, kalau akarnya numbuh kelihatan, itu mungkin fungsinya. Kalau untuk membungkusnya bebas, mau pakai plastik warna apapun, sama aja. Ini kita sisakan dikit ya sahabatku, nih kita sisakan dikit ya nih. Kita sisakan sedikit untuk rongga-rongga udaranya. Ya, langkah ketiganya kita kasih tanah yang campuran tanah kompos dan tanah biasa tadi ya sahabatku ya. Jangan lupa nutupnya sampai di atasnya batas kerokan ya sahabat. Ini kerokannya sampai sini ya. Ini di atasnya. Ya. Karena yang akan numbuh nanti sini ya. Yang akan numbuh akar itu di sini. Jadi nutupnya sampai di atas kerokan. Ya ini kan dikerok sampai sini. Jadi di atasnya lagi segini. Ya. Nanti yang akan tumbuh akar di sini ya sahabatku ya. Jangan sampai salah membungkus. Ya. Ini tanahnya, tanah kompos yang udah dicampur dengan tanah biasa dan juga udah dicampur air biar lembab ya. Oke, seperti ini sahabat ya. Nah, ini atas bawahnya sudah saya ikat. Terus kita ikat tengahnya sahabatku. Ini
Kenapa saya ke tengahnya? Maksudnya biar antara tanah ini kenceng ya. Tanahnya kenceng, tidak kendor. Ini kalau dia cuma diketat sebelah kan masih kendor ya. Jadi biasa nanti kalau kering dia akan pecah. Jadi tidak menempel ke ininya kalau pecah. Dan kemungkinan akarnya juga tidak mau tumbuh. Jadi ini harus diikat, harus kenceng tengahnya. Seperti ini. Jadi antara tanah atas sama tanah bawah itu kenceng nih, kenceng. Ini saya sudah jadi, tinggal kita rapikan. Ini cangkokan pohon mangga ala Tresnorski sudah selesai sahabatku ya. Semoga cangkokan ini sukses, akarnya banyak dan ditanam juga berbuah lebat dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke sahabatku, sebelum saya akhiri ya video ini, mungkin akan saya kasih contoh ya, seperti apa sih hasil cangkok Tresnorski. Sebentar ya sahabatku, ini saya udah bawa gergaji, akan saya potong hasil cangkok yang sudah jadi. Dan mengingatkan ya sahabatku ya, untuk memotong cangkokan kenapa harus pakai gergaji? Jadi biar getarannya tidak terlalu kenceng, akar-akarnya aman, tidak patah. Kalau biasanya kalau pakai golok, getaran terlalu kenceng mengakibatkan akar-akar yang muda itu patah. Jadi diusahakan pakai gergaji. Dengan memotong pakai gergaji, goncangannya tidak terlalu besar dan akar-akar juga aman. Ini sahabatku, hasil cangkok dari Tresnorski. Ini karena batangnya terlalu, ini mau saya potong dulu ya, kurang dulu ya sahabat ya, karena terlalu banyak, terlalu gede. Potong aja batangnya.
Ini seperti ini hasilnya. Cangkokannya luar biasa. Saya coba akan saya buka ya sahabatnya. Seperti apa sih hasil dari cangkok Trisno Rizky? Ini sahabatku, ini hasil dari cangkok Trisno Rizky ya. Seperti ini, akarnya luar biasa banyaknya. Nah inilah, mengingat kembali ya sahabatku, jadi cangkok itu mudah sekali. Jangan takut untuk mencobanya. Seperti hasilnya. Dunia perlu bukti ya sahabatku ya, bukan cuma cerita. Inilah bukti cangkok hasil cangkok Trisno Rizky. Mungkin cukup sekian sahabatku. Semoga teman-teman semua yang berkeinginan untuk bisa mencangkok, katanya cangkok mangga susah, gagal terus, coba ikutin cara Trisno Rizky, mudah-mudahan berhasil 100%. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel dari Trisno Rizky agar channel Trisno Rizky berkembang. Jangan lupa share ya temanku ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.